صباحا وممساها بالحصي المقصيد وما كان يرجى كل من حبكم يا هنا يا هنا يا هنا
Salam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Ulum Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya kana bi'ana siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunya wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati bertabaruk pada kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tercurah kepada kita, sehingga badan kita yang lemah menjadi kuat, diri kita yang malas beribadah menjadi rajin beribadah, sehingga harapan rindu yang belum timbul di hati kita kepada Allah dan Rasulnya akan timbul di sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin, orang-orang yang ridho pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti dia menuai hasilnya. Ridho itu akan terwujud dalam hidupnya berupa orang-orang di sekelilingnya menjadi kasih sayang kepada dirinya. Allah juga meringankan beban-beban penderitaannya berupa mencari rezeki yang selama ini sulit mulai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuka lembaran-lembaran baru kepadanya untuk dengan mudah menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Laisal khabaru kal mu'ayyanah fahina izin takunu min amrika ala baida nakiyah la ghabara 'alaiha. Allah memberikan kabar itu bagaikan, bukan berarti bagaikan seperti pada pandangan mata johir, tapi batinmu yang merasakannya. Ketika itu urusan-urusanmu menjadi terang benderang. Engkau mengetahui mana yang baik dan buruk. Engkau dibukakan Allah mana yang salah, mana yang benar, sehingga begitu mudahnya engkau merasakan sinar cahaya-cahaya ketuhanan itu pada dirimu. Engkau rasakan mana yang engkau ambil dalam hidup ini. Wala talbisu, wala taklitu, wala syakka, wala irtibab. Tidak ada lagi engkau dibungkus oleh keraguan-raguan dalam hidupmu. Engkau bisa memastikan kebergantunganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada puncak keyakinanmu. Begini, saya berikan contoh. Yakin. Ada iman, ada yakin. Ada iman, ada yakin. Iman itu bagian dari yakin. Selain iman, ada lagi keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau iman sudah pian tahu, ya sudah yakin. Misalnya yakin bahwa Allah akan membukakan peluang rezeki kepada pian. Yakin seperti itu mudah enggak? Bukan soal gampang. Karena keyakinan itu terkadang kita meyakini juga diuji. Yang kita bicarakan bukan itu, yang kita bicarakan adalah keyakinan secara tiba-tiba kita rasakan dan kita merasakannya keadaan itu. Misalnya, begitu yakin kita bahwa hidup ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar saja kita hidup pun menjadi mudah. Ada orang tua yang pekerjaannya habis karena di PHK, maka terkerutlah hati orang ini, dia tidak akan dapat lagi menafkahi keluarganya. Ada lagi orang seperti itu juga, si B seperti itu juga, tapi si B ini mendapat sinar Allah. Entah bagaimana tiba-tiba ketika keadaan itu, anaknya yang sudah besar ternyata bekerja dan dapat membiayai hidup di rumah tangga, membantu orang tuanya. Subhanallah. Terjadi simbolik di sini. Simbolik apa? Memang orang tuanya tidak lagi sekarang dapat bekerja karena di PHK, atau karena stroke, atau karena penyakit,
Enggak, dia tidak bisa. Tiba-tiba anaknya membantu dia dalam rumah. Anaknya yang membantu ini tanpa disadari si anak juga beramal soleh bakti kepada ibu bapak. Subhanallah. Ini adalah salah satu penyelesaian yang diberikan Allah dalam kehidupan dunia ini yang kadang tidak disadari seseorang. Subhanallah. Dipikir-pikir orang ini kalau pakai otak tidak akan mampu hidup. Tapi bagaimana Allah tetap secara baik memberi rezeki kepadanya tahap demi tahap. Meskipun mungkin secara zahir terlihat kesulitan, tapi itulah yang terjadi. Terkadang Allah menegur seseorang keadaan tertentu. Kejadian nyata bisa terjadi. Seorang suami yang sudah punya penghasilan, kemudian dia mengembangkan usahanya lagi, istrinya bekerja lagi. Dua-duanya, ujar orang, dua kayu biimbai. Kayak rasanya enak kan? Suami bekerja, istri juga bekerja. Dikumpulkanlahnya harta, mulai banyaklah dia harta. Mulai dia membeli beberapa perabotan rumah yang bagus. Anak-anaknya juga mulai besaran. Beberapa orang bahagia sekali dia hidup. Menurut dia bahagia sekali. Karena istrinya bekerja di luar. Tiba-tiba entah bagaimana, istrinya tiba-tiba tidak lagi dapat bekerja karena usaha istrinya bangkrut. Terjadi konflik dengan suami istri, salah menyalahkan. Kebetulan usaha suaminya juga macet, terjadi salah menyalahkan juga. Akhirnya ringkas kisah, karena istrinya hidup sifatnya duniawi, tidak mau mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat juga kalau pas disuruh suami. Lalu berkatalah istrinya kepada suami, buat apa saya punya suami yang tidak punya duit, yang tidak punya uang. Akhirnya mereka pun berpisah. Keadaan ini sering terjadi, bisa terjadi. Di Kalimantan Selatan ini gara-gara ekonomi banyak sekali terjadi perceraian. Karena ekonomi yang surut terjadi perceraian. Kadang si istri berkata, buat apa saya punya suami yang tidak punya duit. Subhanallah. Inilah mandeknya ketika Allah tidak menolong, membiarkan mereka. Karena selama ini mereka juga kadang membiarkan, tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap usaha-usahanya mereka itulah mereka yang hebat melakukan usaha itu, bukan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya begitu Allah cabut nikmat sedikit saja, goyanglah rumah tangga itu, terjadilah perceraian. Bukan karena sebab rezekimu hilang itu sebenarnya terjadi perceraian, tapi memang karena Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kalian itu di bawah kendali dan ketentuan aku. Banyak orang suami yang baik, istrinya juga baik, penghidupan mereka surut, tidak banyak begitu harta, atau tadi bangkrut, suaminya bangkrut, istrinya bangkrut, suami istri itu tetap saja setia, tetap saja baik. Bahkan berapa banyak yang suaminya sudah meninggal, istrinya tetap bersikukuh tidak mau kawin lagi karena ingat kepada suaminya yang baik. Subhanallah. Jadi jangan melihat sisi-sisi tertentu yang menjadikan kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak juga seorang istri menjadi orang tua yang banyak, ketika suaminya meninggal dia malah bisa membiayai anak-anaknya. Lucunya ketika suaminya masih hidup, tertatih-tatih keluarga itu mencari penghidupan. Setelah suaminya meninggal malah istrinya bisa jadi lebih bagus pendapatannya daripada suaminya. Subhanallah. Hois. Jadilah janda-janda yang dilirik oleh banyak lelaki. Wah. Tapi si jandanya tidak mau. Kalah lelakinya ya kalah. Nah, inilah keadaan kehidupan ini. Dari semua peristiwa kejadian, Anda tidak bisa menganalisis semua itu dari satu persatu. Kita harus mencari sebab musababnya adalah ada kehendak Allah yang maha qahar menentukan setiap keadaan itu. Ini yang harus kita sadari dalam hidup ini.
Jangan mentangguhkan kepada urusan seolah-olah kita yang mengatur kehidupan ini karena kehebatan kita. Karena itu pas-sabru was-sabru, bersabarlah terus engkau bersabar. Bersabar itu tidak ada habis-habisnya kata saya. Ar-ridho, ridho dengan ridho, ar-ridho bir-ridho, ridho terus keadaan ini. Hibjul hali wa hibjul hali, peliharalah keadaanmu tetap senantiasa kamu kumul, menundukkan dirimu, menundukkan jiwamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumut, tetaplah engkau menghinakan, terus menghinakan di hadapan Allah bahwa engkau adalah orang yang perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pertolonganmu lah ya Allah. Ada rintihan bahasa Allahumma ansurni ya Allah. Ingat ya kalau lah kada suruh mencatatkan Allahumma ansurni ya Allah. Nih pian. Nah, pian sudah terima kode Allah, tinggal pian berucap berdoa lawan Tuhan. Kalimatnya pendek sekali. Kalimatnya pendek sekali. Nah, Allahumma ansurni ya Allah. Allahumma ansurni ya Allah, tolonglah aku. Nah, nyaman banget kalimatnya. Ngalih kah? Ais, kenapa kamu? Allahumma, kelihatan lah. Allahumma sur ni. Nah, ninya pakai ya. Allahumma sur sod non, ini non sod. Allahumma ansurni ya Allah, atau Allahumma ansurni cukup aja deh, karena Allahumma itu artinya ya Allah sudah. Allahumma itu ya Allah. Allahumma ansurni atau unsurni ya Allah. Bila gasan orang banyak, pikiran sakaluarga, nak ninya ganti nak. Nah, Allahumma unsurna. Allahumma unsurna. Nah, nyaman aja kalau lah. Kawai maafal kalau lah. Kawa. Allahumma unsurni ya Allah. Allahumma unsurni ya Allah. Apakah? Kesakitan gigi kah? Oh, sakit gigi daripada menyambat macam-macam lon Tuhan. Apa aku nih hidup sakit terus atau sakit? Allahumma ansurni ya Allah. Allahumma ansurni ya Allah. Langsung arahkan mulut, karena mulut kita ini kadang-kadang dimasuki setan, lalu ngomong sendiri aja nya. Betul? Nah, jadi ngalih apa? Hiduplah. Wasukut, as-sukut. Jika engkau perlu diam, diamlah, tapi dalam zikirmu kepada Allah. As-sumut, as-sumut. Tutup mulutmu. Al-hajar wal hajar. Waspada, waspada. Al-kumul sudah ada. An-najah, an-najah. Tetaplah bersemangat, Allah memberi rahmat kepadamu. Jangan berputus asa dalam hidup ini. Jangan lemah dalam hidup ini. Subhanallah. Al-Waha, Al-Waha. Tetap menyampaikan, menganggap sebuah karunia. Anak kita mungkin bodoh dari anak-anak orang, tetaplah bersemangat. Anak kita yang dilahirkan ini, jangan kita melihat anak kita, mudahan cepat mati anakku nih, pindah bungul anakku nih. Nah, ini kacau. Kasihan lebih baik. Sangka baik terus. Sangka baik, sangka baik. Suami betapapun jahat dan jeleknya suami itu, tetaplah bersangka baik. Nah. Palui ditelepon orang, tahu siapa perempuan nelpon? Baik. Siapa tuh jar bini? Oh, ketahuan bini bibai. Oh, Palu ini naik nakal juga bibai.
Siapa tuh jar bini? Apa alasan palu ini? Oh, apa alasan palu? Anu aja palu itu nang pedagang kuda poni. Anak membeli kuda poni semalam tuh kada jadi. Kenapa kuda poni jar bini? Bagusan anak kita tuh dibelikan kuda poni. Oh ya. Dah pas palu duduk pulang waktu lain pipai. Pas duduk nonton main bola pipai kalau Piala Dunia tadi tuh plok dicatuk istri kepala paloi pakai panci. Kenapa aja paloi? Tuh najar kuda poni menelpon jenang bini. Kuda poni nelpon takupan pipai. Nanyar tahu pipai. Bepacaran pipai soalnya paloi ketahuan bini, muyak bini kuda poni jar. Padahalnya kuda poni ini. Nah lah. Karena bini ini ngalih dua bini ini nyala. Nah, mudah-mudahan mereka baik. Kalau bini kayak itu bang ya Pak, dosa perlu dinasihati juga, berdoa kepada Allah. Terima ketentuan Allah, insya Allah nanti baik. Nina saatnya pian dangarkan pian ridho, bini pian di rumah baik-baik jadinya. Juran anak-anak pian baik jadinya, insya Allah. Coba aja, tambus nih Pipai. Tambus, subhanallah. Tapi bila sombong sakit toh, bila sombong sakit hidupnya, maka tetaplah Allah, summa Allah, di hatimu ada Allah. Lombok, usaha Lombok macet, tapi banyak Allah, subhanallah. Tetap puji Allah, subhanallah, maha suci ya Engkau ya Allah, maha suci ya Allah. Maha Tuhan ini luar biasa. Itrak, tetap tegak berjalan di jalan Allah. Akmat, al-haya, tundukkan dirimu, tetap malu kepada Allah. Inna ya bulugal kitab ajallahu, segala sesuatu sudah ada Allah tentukan waktu dan keadaannya, kapan dia berhenti. Tidak ada orang susah terus-menerus dalam hidup ini, pasti ditimpakan Allah kebahagiaan pada dirinya. Bagaikan malam, sewaktu-waktu malam itu engkau pasti melihat dia akan lewat, berganti kepada siang. Setidak-tidaknya engkau merasakan di jiwamu bahagia, tenang dalam hidup ini. Payawma izin biadika pataqaddama wa yanjau anka ma'alaika summa tagusu bi biharil fadail wal minani war rahmah. Nanti Allah akan mencabut kesusahanmu dan kegelisahanmu dalam hidup ini secara otomatis, berubah menjadi rasa nyaman. Rasanya nyaman, tapi nyamannya mengharapkan rahmat Allah. Ada timbul yang di dalam Al-Quran begini, Pian pernah didatangi malaikat lah? Belum pernah lah. Nah, manusia itu bisa didatangi malaikat, bahkan dia menyampaikan berita kepada kita. Tapi kadang kita tidak mendengar, tapi kita dapat merasakan. Ini yang dikisahkan saya nih, kita dapat merasakan apa? Qalu rabbuna, orang-orang mengatakan Tuhan kami Allah, yakin dia menerima ketentuan Allah. Tatanazzalul malaikah, malaikat diturunkan Allah khusus kepadanya. Tatanazzalul malaikah alla taqafu wa la tahjanu, jangan engkau merasa gelisah, jangan engkau merasa gundah gulana dalam hidup ini. Malaikat bersuara itu, tapi sering nyatanya kita tidak mendengar kan? Sebenarnya kita mendengar, tapi dampak ucapan malaikat itu karena itu dari Allah. La tahzan, jangan kamu merasa takut dan gundah gulana jangan. Lalu tiba-tiba perasaan kita menjadi rasa tenang. Ada seolah-olah berita dari langit, seolah-olah perasaan kita berkata seperti itu, engkau akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala taqafu wa la tahzan wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Engkau, kata malaikat, sudah dijanjikan Allah untuk mendapatkan surga yang dijanjikan karena kesabaranmu, karena ketenanganmu menghadapi kehidupan ini, karena engkau sudah bisa ridho atas ketentuan Allah. Nah,
Kalau orang kawasul kawas, dia tahu malaikat datang. Tapi kalau kita yang masih belum kawasul kawas, tapi berita itu sudah sebenarnya, paket itu sudah sampai kepada di rumah kita, tapi kita tidak tahu. Tapi sudah kita pakai, bajunya sudah kita pakai, paket itu ibarat baju, bajunya sudah kita pakai. Ketika kita pakai, apa yang terjadi? Tenang hati kita, rasa tenang, rasa-rasanya ada dari langit menyampaikan bahwa kita akan disambut nanti. Kematian kita pun nanti disambut dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Sudahkah kita merasakan itu? Sudahkah itu? Itulah titik keyakinan yang paling bagus dalam hidup ini, bahwa kita dijanjikan Allah surga karena Allah. Kenapa? Karena kita sudah melihat diri Allah pada diri kita. Sudah kita lihat. Apa itu? Buktinya hati kita tidak membenci manusia. Berarti Allah ada dalam diri. Maksud ada dalam diri kita itu bukan bersemayam begitu, tidak. Berarti sifat-sifat kasih sayang Allah sudah mengintip atau menyelimuti diri kita. Kita tidak ada permusuhan dengan orang. Orang yang kita benci bisa kita rubah menjadi kita sayangi. Ya, kita ini kan terbalik. Hidup waktu belum beristri sudah mulai beristri sayang-sayangan, ya Labib? Ya Labib? Sudah anak satu mulai sudah kurang sayang, anak dua mulai sudah, oh mamanya aja. Nah, ya si nang mamanya juga, nang bini juga udah, oh abahnya aja. Ya Labib? Nggak ada lagi sayang-sayang. Mulai berubah, sudah mulai tua, nggak ada lagi sayang ke pengantin gitu masing-masing aja. Nah, ya Kak? Nah, ya Kak? Terbalik. Tapi orang-orang yang sudah dibajui, dipakai dengan pakaian sifat-sifat Allah yang baik ini, hatinya kisah sayang kepada istrinya, dilihat sayang dia. Yang di dalam Al-Quran, waja'alnahu mawaddatan warahmah. Allah menjadikan dia mawaddah dan rahmah. Nah, amun berpikiran mau pikiran porno aja lagi masih, sudah umur 40 50, hendak kemana-mana lagi, hendak apalagi hendak ke mana, Beb? Hah, ke Pesaruan nangpal berapa tuh? Nah, bahaya benar tuh, Beb. Nah, tuh rusak sudah rumah tangga, sedikit-sedikit bakal lahi. Palui pas melihat SIM, apa nih, habis dah masa berlakunya, dah. Batu pas melihat akta nikah itu salah pender palu ini. Apabila masa berlakunya lah jar buku nikah nih ya palu bini nang mendengar bibai pangkong bimi lagi bibai. Padakannya samakan non sim. Bib. Nggak ada kasih sayang dalam rumah tangga. Nah, jangan bakalahian lah. Bepukulan jangan. Lihatlah suami kita indah. Maka as-sabru bis-sabri, terus engkau lakukan, kata saya. Maka engkau akan menemui tenggelam tagusu fi biharil fadail wal manani war rahmah. Engkau akan masuk dalam karunia Allah, manan war rahmah. Manan itu anugerah-anugerah Allah yang bersifat batiniah. Nah, yang tadi sudah merasakan surga di hadapan nyata, di hadapan diri. Jadi tidak ada merasa iri lagi melihat orang ada mobil baru, tenang-tenang aja. Di surga nanti banyak mobil, tidak ada masalah. Bagus pada itu, yakin, ya kah? Ya, yakin. Melihat orang, istri orang 4 orang, di surga nanti banyak aja bidadari. Hah? Bagus pada yang ada. Wah, ya kah? Nah, apa susahnya? Yuk. Si Udin di hotel menginap selama 7 hari 7 malam di sana. Di surga luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Nanti diberitakan satu rumah, dalam hadis disebut rumah Anda nanti kalau Anda masuk surga, rumah Anda nanti luasnya adalah 500 tahun kalau kamu berjalan. Kayak apa, Bar? 500 tahun berjalan. Nah, ujung ke ujung tuh ukurannya jalan Nabi 500 tahun. Dalam tafsir Abbas disebutkan 500 tahun itu adalah berjalan kaki.
Jadi gonol benar rumah pian. Anggap tanah pian aja kayak palosnya kita. Hah? Mariga pian. Nah, bisa membawa masuk surga pian bayraan langsung. Saking sangat besarnya, luar biasanya. Luar biasanya bagaimana seseorang demikian itu. Inilah yang disebut dengan manan. Kemudian yang kedua adalah rahmah. Rahmah itu bahagia bukan karena materi. Kalau kita kan bahagia rasa materi, habis diberi orang makan bahagia, habis dikasih orang duit bahagia, ya kah? Habis dapat gajian bahagia, bila jualan kita habis lunas bahagia. Bukan itu bahagia materi, itu bahagia johir. Rahmah di sini adalah kita merasakan bukan sebab materi. Kita bisa senyum sendiri, kita bisa tenang, bukan senyum terus lah, lain juga tuh orang gila ngarannya. Maksudnya itu merasakan nyamannya kita dalam hidup di dunia ini. Rasa-rasa dunia ini sudah surga, padahal uang sedikit. Tuh, bipai paloi bipai berduit, anu pas ke masjid, uang ada, rupanya membuka di dompet, ada duit 100.000 rupiah, 100.000 tambah 1.000 rupiah. Ambil paloi nang 100 rupiah. Ambil paloi nang 100 rupiah, lorakan. Masukkan celengan. Dah. Sekalinya kada siapa celengan tuh lewat. Celengan di belakang pulang digawe orang. Tuh uang tuh aja. Disangka paloi uang orang tuh jatuh. Ambil paloi 100.000 ada. Nah, kalau sudah masukkan 100.000 tuh. Dah. Ibe anu bener lah pian jar paloi lawan orang di sebelah itu kaya bener pian nih lah sudah kaji 100.000 ada jar orang nih apa ya tuh uang kamu nang jatuh tadi tuh aku menyuruh supaya ambil uang tuh tapi kemasukan ke celengan jar bayamnya paloi buka dompet saya lagi habis bipe ribuannya ndak ada lagi 100.000 ndak ada lagi acawamnya paloi sakit hati paloi seminggu paloi jarak sama sikit karena semuanya lagi paloi tidak sholat Jumat lagi paloi jarak bipe. Nah ini hati yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun mencontohkan rahmat, tapi rahmat Allah kalau itu terjadi tanda di hati pian sudah ada rahmat Allah, pian pun lupa atas kejadian itu. Andaikan paloi dalam rahmat Allah, pian lupa atas kejadian tersebut. Nah ini penting dalam hidup. Bagaimana kita dalam hidup ini bisa memahami makna kehidupan. Muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.